Pernah nggak sih Anda ngerasa satu aja komentar negatif itu bisa bikin seharian jadi berantakan? Nah, kali ini kita akan membongkar sebuah, sebut saja, baju zirah psikologis. Sebuah cara yang elegan, bukan cuma buat bertahan dari serangan negativitas, tapi justru untuk jadi jauh lebih kuat karenanya. Ada pernah ngerasain kan? Satu kalimat kebencian, satu pandangan sinis dari orang, dan rasanya tuh kayak dunia kita langsung runtuh. Kenapa ya dampaknya bisa sedalam itu, begitu menusuk sampai ke hati? Kalau Anda pernah merasakannya, saya mau bilang satu hal. Anda nggak sendirian. Dan itu sama sekali bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah pertanda ada sesuatu yang sangat dalam di dalam diri Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sesuatu itu, dan gimana caranya kita bisa mengubahnya jadi sebuah kekuatan. Oke, untuk bisa paham masalahnya, kita harus mulai dari akarnya, yaitu sebuah tipe kepribadian yang unik yang cara memproses dunianya itu ya sangat-sangat mendalam. Mari kita kenalan dulu dengan sang idealis. Mereka ini adalah orang-orang yang melihat dunia lewat kacamata nilai-nilai luhur, kebaikan, dan harmoni. Dunia batin mereka itu kaya banget dan empati mereka seolah tanpa batas. Tapi, ironisnya, justru di dalam taman yang seindah inilah letak kerentanan terbesar mereka. Nah, ini dia paradoksnya. Kekuatan terbesar seorang idealis itu ternyata seperti pedang bermata dua. Empati mereka yang dalam, itu bikin mereka menyerap kebencian orang lain kayak spons menyerap air. Lalu, imajinasi mereka yang luar biasa, bukannya dipakai buat cari solusi, imajinasi itu malah jadi proyektor film yang muter ulang skenario terburuk. Lagi dan lagi, tanpa henti. Jadi, apa yang terjadi ketika seorang idealis yang lembut hatinya ini diserang terus-terusan? Sistem mereka mengalami korsleting. Dan sesuatu yang selama ini tersembunyi jauh di dalam diri mereka, tiba-tiba mengambil alih. Coba bayangin deh, Anda lagi di pesawat, terbang tenang. Tiba-tiba, alarm bunyi, mesin utama mati. Apa yang terjadi? Pasti sistem darurat yang kasar dan asal jalan lah yang ngambil alih kan? Nah, itulah gambaran Tigrip. Di momen itu, bukan lagi Anda yang jadi pilotnya. Kokpit jiwa Anda yang hangat dan penuh empati itu tiba-tiba dibajak oleh logika yang dingin, kaku, dan penuh respons trauma. Dan tanda-tandanya itu jelas banget. Sang idealis yang biasanya sabar mendadak jadi kayak mesin debat yang sarkastik, yang tujuannya cuma satu, menghancurkan lawannya dengan fakta-fakta dingin. Kelembutan mereka hilang, seolah-olah mereka lagi dirasuki oleh sosok asing yang penuh amarah. Jadi poin krusialnya adalah ini. Meskipun membalas cemoohan dari kondisi Tigrip itu rasanya memuaskan banget sesaat, setelahnya yang datang adalah kehancuran emosional. Sang idealis akan merasa sangat bersalah karena merasa sudah mengkhianati nilai-nilai kedamaian yang mereka pegang teguh. Ini adalah kemenangan yang ongkosnya terlalu mahal untuk dibayar. Oke, kita udah paham masalahnya. Monster di dalam diri sudah keluar. Sekarang, gimana cara masukin dia lagi ke kandangnya? Jawabannya, kita nggak bisa melawannya pakai pikiran. Kita harus merekayasa ulang sistemnya dari awal. Ini tuh mirip banget sama komputer yang lagi hang. Anda tekan tombol yang sama berulang kali juga nggak akan berhasil kan? Yang Anda butuhkan adalah hard reset. Dan untungnya ada protokol yang jelas untuk melakukan reset itu pada pikiran kita. Nah, ini dia protokol rebootnya. Ini adalah sebuah proses deeskalasi yang sistematis, langkah demi langkah. Pertama, kita jinakan dulu monsternya. Caranya, salurkan energi agresif itu ke hal fisik yang nggak pakai emosi. Contohnya beresin meja atau bersihin kamar. Lalu langkah kedua, cari kenyamanan. Jalan-jalan di alam, elus-elus hewan peliharaan, pokoknya lakukan sesuatu yang menenangkan. Baru setelah itu, langkah ketiga, buka cakrawala imajinasi. Baca buku fiksi, tonton film, dan di tahap akhir setelah badainya reda, barulah kita bisa kembali ke diri kita sendiri dan memvalidasi semua perasaan kita di tempat yang aman. Oke, setelah kita berhasil memadamkan api psikologis di dalam diri, sekarang saatnya kita membangun sebuah benteng pertahanan yang jauh lebih kokoh. Sebuah pendekatan yang nggak cuma reaktif, tapi juga proaktif dan bahkan luhur. Sekarang, mari kita kenalan sama sebuah konsep kuno yang kekuatannya luar biasa. Namanya taghaful. Dan ini penting banget ya, taghaful itu bukan pasrah. Sama sekali bukan kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah keputusan sadar yang lahir dari posisi yang kuat. Ini adalah seni di mana kita melihat ada medan perang di depan mata, lalu kita dengan sadar memutuskan, kedamaian batinku jauh-jauh lebih berharga daripada menang di pertempuran sepele kayak gini. Coba deh, pikirkan ini. Para pembenci itu seperti parasit energi. Mereka hidup dari reaksi Anda. Kemarahan Anda, penjelasan Anda, kesedihan Anda, itulah makanan mereka.
Dengan kita diam, kita secara efektif memutus pasokan makanan itu. Kita membiarkan mereka kelaparan di dalam penjara negativitas yang mereka ciptakan sendiri. Bedanya jelas banget kan? Reaksi T-Grip itu menarik Anda turun ke lumpur, memaksa Anda bertarung di level mereka. Sebaliknya, respons Tagaful membuat Anda tetap berdiri tegak di tempat yang bersih. Anda nggak perlu turun tangan, karena Anda sadar kalau permainan ini nggak sepadan sama sekali dengan energi berharga Anda. Ada satu kisah luar biasa tentang Imam Sajjad. Suatu hari, di depan umum, seorang pria dengan kasar merebut jubahnya. Apa yang Imam lakukan? Beliau bahkan nggak menoleh, nggak bilang apa-apa. Beliau terus aja berjalan seolah-olah pria itu nggak pernah ada di sana. Coba bayangkan tingkat kendali diri dan martabat yang seperti itu. Dengan tidak menoleh, beliau seolah berkata, kamu bahkan tidak layak mendapatkan sedikit pun perhatianku. Itulah sikap masa bodoh yang absolut dan elegan. Baik, sekarang mari kita satukan semua ini, strategi psikologis yang tadi dan kebijaksanaan spiritual ini menjadi satu panduan praktis yang bisa langsung Anda gunakan. Jadi, ini dia cetak biru ketahanan diri Anda, sebuah panduan praktis. Di pikiran Anda, ubah pertanyaan kenapa harus saya menjadi sebuah pernyataan, ini adalah ujian. Di mulut Anda, ganti serangan verbal dengan keheningan yang mematikan. Di hati Anda, gantikan amarah dengan pemaafan, bahkan kalau hanya untuk diri sendiri. Dan dalam tindakan Anda, ganti konfrontasi dengan pengabaian total. Simpan panduan ini, gunakan ini. Dan sebagai penutup, sebuah kebijaksanaan yang akan benar-benar membebaskan Anda. Berhentilah mencoba menjelaskan diri Anda kepada orang yang sudah terlanjur memutuskan untuk membenci Anda. Itu seperti berteriak di tengah badai. Benar-benar sia-sia. Energi Anda terlalu berharga untuk itu. Simpan saja penjelasan Anda untuk mereka yang tulus peduli. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Bagaimana jika kemenangan terbesar itu sebenarnya bukan tentang memenangkan argumen, tapi tentang memiliki keanggunan untuk menolak bermain sama sekali? Coba pikirkan itu.